Dewa Obat Terkuat. Bab 259. Mulut Qiu Qianfeng bergerak-gerak ketika dia melihat kontrak yang diajukan. Persyaratannya tertulis dengan jelas, dan bahkan nama ketiga tempatnya telah ditulis. Sepertinya semua ini sudah direncanakan oleh Yang Rong. Dia datang hanya untuk mengikuti pengaturan Yang Rong, dan itu sepenuhnya sesuai harapannya. Tuan Yang, saya benar-benar meremehkan Anda. Qiu Qianfeng memandang Yang Rong dengan nada sinis, tetapi Yang Rong tidak keberatan sama sekali. Saya suka diremehkan. Dia tersenyum dan berkata, Tuan kami mengajari saya bahwa yang terbaik adalah jika tidak ada yang peduli dengan Anda. Jika Anda bisa hidup lebih lama, jika Anda menjadi sasaran, Anda akan mati. Mata Qiu Qianfeng menyusut, merasa bahwa kata-kata Yang Rong memiliki arti, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi, mendengus dingin, menandatangani namanya dengan pena, dan menekan sidik jarinya. Setelah semua pekerjaan selesai, Qiu Qianfeng menahan amarahnya. Apakah sekarang baik-baik saja? Yang Rong mengambil kontrak itu dan membacanya dengan cermat sebelum mengangguk oke. Dia mengulurkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Tuan Qiu, jangan marah. Kita semua adalah pengusaha dan kita tidak bisa berbisnis dengan kerugian, bukan? Qiu Qianfeng hanya mencibir tanpa berjabat tangan dengan Yang Rong, berikan padaku. Yang Rong menarik tangannya, menoleh ke arah Xiao Dao, dan menatapnya. Xiao Dao mengangguk dan berbalik untuk pergi. Dia berjalan cepat ke halaman belakang istana kekaisaran. Jia Fan telah tinggal di kamar selama 2 hari. Ada makanan dan minuman di sini, dan perawatannya jauh lebih baik daripada di penjara, tapi Jia Fan tahu betul bahwa ini adalah hal terakhir yang bisa dia nikmati semasa hidup. Pintu terbuka dan Xiao Dao masuk. Jia Fan segera duduk tegak. Tolong biarkan aku pergi. Dia berjuang untuk merangkak, tolong, saya sudah mengatakan semua yang perlu saya katakan, biarkan saya pergi, tolong, bukan. Aku bisa memberimu segalanya, puluhan juta. Xiao Dao meliriknya, lalu menoleh untuk melihat yang lain. Apakah semuanya sudah dijelaskan? Yah, hampir sampai. Xiao Dao mengangguk, tidak apa-apa, kamu boleh pergi. Mendengar ini, Jia Fan terkejut, dia pikir dia salah dengar. Kamu melepaskan aku. Dia tidak percaya, mengendus, dan memandang pisau itu dengan curiga. Tidak ingin pergi. Xiao Dao tidak memiliki banyak kesabaran, tidak apa-apa jika kamu tidak ingin pergi. Tidak masalah bagi kami untuk membesarkan lebih banyak orang. Saya ingin pergi. Saya ingin pergi. Jia Fan segera bangkit, menggerakkan bibirnya yang pecah-pecah, dan tersenyum, lepaskan aku. Xiao Dao meminta seseorang untuk membuka pintu, dan Jia Fan segera mengikutinya keluar. Matanya penuh kegembiraan. Dia bisa pergi, dan dia akhirnya bisa pergi. Tinggal di sini selama 2 hari lebih menakutkan daripada tinggal di neraka selama 10 tahun. Orang-orang ini memandangnya setiap hari, meskipun mereka tersenyum, mereka adalah iblis yang paling menakutkan di dunia. Dia bahkan iri pada Zhang Gen karena bisa mati begitu saja alih-alih disiksa hingga hampir pingsan. Jia Fan mengikuti Xiao Dao keluar dari halaman belakang. Saat dia melihat matahari lagi, Jia Fan hampir menangis. Aku pernah berkata keras sebelumnya dan bilang aku tidak takut mati. Beraninya aku mengatakan itu sekarang. Tetaplah hidup. Apakah kamu tidak memintaku untuk pergi keluar? Melihat Xiao Dao tidak mengirimnya keluar secara langsung, melainkan berjalan ke koridor dalam dinasti, ekspresi Jia Fan berubah dan dia tiba-tiba menjadi panik. Seseorang datang menjemputmu. Xiao Dao meliriknya, mengapa ada begitu banyak omong kosong? Sudah kubilang, untuk bajingan sepertimu, tidak ada yang terlalu berlebihan yang kulakukan padamu. Tolong bertobat. Mendengar ini, jantung Jia Fan tiba-tiba mencapai titik terendah, dia berbalik dan ingin melarikan diri, tetapi pintu di belakangnya sudah tertutup. Ayo cepat. Xiao Dao berteriak. Wajah Jia Fan penuh dengan keputusasaan, dan dia tidak berani melawan, dia mengikuti Xiao Dao dengan satu kaki dan satu kaki dengan ringan, dan berjalan ke kantor. Pertama kali dia melihat Qiu Qianfeng berdiri di sana, seluruh tubuhnya menjadi dingin. Ketika Qiu Qianfeng melihat Jia Fan, ekspresi pembunuh di wajahnya tidak disembunyikan sama sekali, dan mata itu hampir memakannya. Bagaimana mungkin kamu? Kata Jia Fan dengan suara gemetar. Sudah berakhir, dia pasti akan mati. Di Tianhai, dia masih memiliki kesempatan untuk hidup, tetapi jika dia jatuh ke tangan Qiu Qianfeng, bagaimana dia bisa bertahan? Kamu harus tahu bahwa hari ini akan datang cepat atau lambat. Qiu Qianfeng tidak ingin mengatakan apa-apa lagi, jadi dia berjalan langsung ke arah Jia Fan,
mengangkat tangannya dan menamparkan Jia Fan dengan sekejap, menjatuhkan Jia Fan ke tanah. Darah meluap dari sudut mulutnya, dan bahkan 2 gigi terbang keluar. Ah! Jia Fan berteriak, tapi tidak berani melawan sama sekali, dan membiarkan Qiu Qianfeng menyeretnya keluar seperti anjing mati. Dia tiba-tiba berpikir bahwa lebih baik tinggal di Tianhai dan disiksa di dinasti daripada mati. Melihat Qiu Qianfeng menyeret Jia Fan pergi, Yang Rong tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tujuan menggantikan Jia Fan dengan 3 tempat di Hai Cheng telah tercapai. Tata letak Lin Yi telah diputuskan. Apakah semua bukti sudah terbukti? Dia memandang Xiao Dao dan melihat Xiao Dao mengangguk. Yang Rong mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Dalam perjalanan. Setelah mengatakan itu, dia menutup telepon dan menggeliat. Tuan Lin benar-benar luar biasa dan memiliki kemampuan licik yang hebat. Sangat mudah untuk melakukan hal-hal dengan cara ini, sangat mudah. Dia tidak bisa menahan tawa. Semua ini ada dalam rencana Lin Yi, tanpa penyimpangan apapun, seolah-olah Lin Yi adalah sutradaranya. Baik itu Fuyu, Qiu Qianfeng, anggota keluarga Qiu lainnya, atau bahkan Jia Fan, mereka semua punya rencana sendiri dan sedikit pikiran. Tapi pada akhirnya, itu semua ada dalam naskah Lin Yi. Sempurna. Aku akan tidur siang. Yang Rong menguap dan kembali ke ruang tunggu untuk tidur. Qiu Qianfeng memasukkan Jia Fan ke dalam mobil dan segera kembali ke Hai Cheng. Dengan mengorbankan 3 pertandingan, Jia Fan kehilangan nyawanya. Qiu Qianfeng sangat marah sampai dia hampir muntah darah. Bentak. Dia menamparkan wajah Jia Fan, aku memberimu kesempatan untuk bekerja sama, bukan menjadikanmu musuhku. Tuan Qiu, saya tidak. Saya tidak membunuh Tuan Qiu. Saya benar-benar tidak membunuhnya. Beraninya saya. Diam. Qiu Qianfeng berteriak, ayo selesaikan akun ini perlahan. Matanya seperti ular berbisa, dan amarahnya tidak bisa lagi ditahan. Jika dia tidak bertanya di mana bagian tubuhnya yang lain, dia pasti ingin memotong-motong Jia Fan sekarang. Dia menendang Jia Fan sampai dia pingsan, dan memerintahkan, jangan mengambil jalan provinsi, mengubah rute, dan mengambil jalan memutar kembali ke Hai Cheng. Saya khawatir bajingan Yang Rong ini akan memiliki rencana cadangan. Tianhai memang tidak sederhana, bukan hanya masternya, tapi juga Yang Rong, dia meremehkan mereka. Dia sekarang ragu Yang Rong akan membiarkan Tuan Lin Yi mencegat mereka di tengah jalan dan merebut kembali Jia Fan, mengambil 3 ladangnya secara gratis. Mobil itu mengubah arah dan mengambil jalan memutar kembali ke Hai Cheng dari tempat lain. Wajah yang dilihatnya di pintu masuk istana kekaisaran terus muncul di benaknya. Tetapi pada saat ini, Lin Yi sama sekali tidak mengambil hati Qiu Qianfeng. Dia berbaring miring di sofa, makan buah dan menonton TV. Setelah mendengarkan kata-kata dari Xiao Dao di ponselnya, dia hanya mengangguk sedikit. Oke, ayo kita berikan pada Bibi Fei Fei sebagai hadiah. Bab 260. Penampilannya yang malas seperti selir bangsawan yang baru saja mandi. Menikmati. Lin Yi meletakkan ponselnya, meraih stroberi dan memasukkannya ke dalam mulutnya, dengan sisa rasa yang tak ada habisnya, rasanya sangat enak. Hei, tinggalkan beberapa untukku. Suara Ye Xihan datang dari atas. Mendengar ini, Lin Yi segera memasukkan semua sisa stroberi di piring ke dalam mulutnya, lalu segera berdiri dan keluar untuk menjemput Ye Qiansui dari tempat kerja. Pada saat yang sama, Qiu Qianfeng masih dalam perjalanan. Dia secara khusus meminta pengemudi untuk mengambil jalan memutar, daripada mengambil jalan raya provinsi atau jalan raya, dan kembali ke Hai Cheng dari kota-kota sekitarnya. Dia selalu merasa Yang Rong tidak akan membiarkan Jia Fan pergi dengan mudah, bahkan jika Yang Rong sudah mendapatkan apa yang diinginkannya darinya. Tuan, perlu waktu 2 jam lagi untuk berjalan ke arah ini. Kita harus tiba di rumah Qiu sebelum gelap. Sopir memperkirakan waktunya. Apapun yang terjadi, mengemudilah dengan hati-hati dan kembali ke Hai Cheng dengan lancar. Qiu Qianfeng tidak mempedulikan hal ini. Dia melirik ke arah Jia Fan yang tidak sadarkan diri, dan selama dia mengambil binatang ini kembali dan bertanya kepada Qiu Zhenxing di mana sisa organ tubuhnya, dia akan segera membunuh orang ini. Dia hampir menjadi gila setelah menahannya sampai sekarang. Setelah menyelesaikan pengaturan pemakaman untuk Qiu Zhenxing, dia akan menyelesaikan rekeningnya satu persatu, apakah itu Fuyu, Yang Rong, orang-orang di ibu kota provinsi, atau bajingan seperti Tianhai. Akun, hitung satu persatu. Mobil berangkat dari Tianhai, membuat lingkaran besar, dan berjalan setengah jam lagi sebelum kembali ke Hai Cheng. Qiu Qianfeng akhirnya menghela nafas lega.
Ini bukan pertama kalinya dia keluar, tapi kali ini, dia merasa sangat tidak yakin. Berderak. Tiba-tiba, mobil tiba-tiba mengerem. Qiu Qianfeng mengangkat kepalanya untuk mengutuk, tetapi melihat lampu peringatan di depan menyala. Bagaimana jalan pedesaan seperti itu bisa tiba-tiba diperiksa? Berputar. Qiu Qianfeng segera memerintahkan, hindari mereka. Sepertinya dia telah menginjak rem dan ingin berbalik dan pergi, tetapi di belakangnya, bel alarm juga berbunyi, dan dia diblokir baik dari depan maupun belakang. Tuan, apa yang harus saya lakukan? Sopir itu panik, mereka datang mencari kita. Wajah Qiu Qianfeng menjadi pucat. Kenapa panik? Dia belum pernah melihat badai apapun. Jika dia takut akan badai ini, dia pasti sudah lama terjebak. Qiu Qianfeng melihat plat nomornya dan melihat bahwa dia berasal dari Haicheng. Dia tidak menyangka mereka akan mengejarnya ke sini dan mendirikan pos pemeriksaan di sini untuk menunggunya. Dia keluar dari mobil dan berjalan lurus menuju mobil tanpa rasa takut. Kalian, ayo kejar tersangka. Berdasarkan petunjuk, kami curiga tersangka ini ada di dalam mobilmu sekarang. Pemimpin itu memandang Qiu Qianfeng dengan ekspresi serius di wajahnya, tolong bekerja sama dalam penyelidikan kami. Siapapun yang ingin kamu tangkap tidak ada hubungannya denganku. Orang yang kamu inginkan tidak ada di mobilku. Qiu Qianfeng sedikit marah, terlebih lagi, ini milik Haicheng, dan bukan giliran ibu kota provinsimu yang ikut campur dalam urusan di sini, kan? Di Haicheng, dia tidak perlu khawatir, tetapi orang-orang dari ibu kota provinsi di depannya ini tidak mudah untuk dihadapi. Kami sudah melakukan panggilan telepon dengan Haicheng. Mungkinkah kami memerlukan persetujuan Anda? Pemimpinnya, tanpa sopan santun sedikit pun, berbicara dengan nada serius, dan orang-orang di sekitarnya segera berkumpul. Klik, klik, klik. Serangkaian suara pengaman ditarik membuat ekspresi Qiu Qianfeng semakin jelek. Dia tidak bisa melawan, setidaknya dalam lingkungan ini, dan melawan hanya akan menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri. Siapa yang kamu cari? Dia mengertakkan gigi. Jia Fan. Pemimpinnya berkata, di mobilmu, kan? Qiu Qianfeng tidak berbicara, tetapi kemarahan di hatinya langsung meledak. Jia Fan. Dia menghabiskan 3 kali untuk membawa Jia Fan keluar dari Tianhai, tetapi sebelum dia kembali ke Haicheng dan sebelum dia bertanya apa yang ingin dia ketahui, dia akan dicegat. Kalian, periksa mobilnya. Ya. Beberapa orang berseragam segera melangkah maju, membuka pintu mobil, dan menemukan Jia Fan terbaring di sana, masih tak sadarkan diri. Ditemukan, dipastikan sebagai Jia Fan. Beberapa anak buah Qiu Qianfeng ingin melawan, tetapi Qiu Qianfeng menggelengkan kepalanya dan hanya bisa menahannya. Akankah dia bertarung dengan orang-orang berseragam ini? Itu mendekati kematian, membawa pergi. Pemimpinnya tidak sopan dan memerintahkan orang-orang untuk menyeret Jia Fan pergi. Terima kasih atas kerja sama Anda. Setelah mengatakan itu, dia berhenti berbicara omong kosong dan segera pergi, meninggalkan Qiu Qianfeng berdiri di sana seperti patung batu, dengan wajah hitam dan biru, seolah ingin memakan seseorang. Yang Rong. Tiba-tiba, dia berteriak, aku akan melawanmu sampai mati. Ini pasti dilaporkan oleh Yang Rong. Dia mengambil 3 posisi untuk dirinya sendiri sambil melaporkan keberadaan Jia Fan di belakang punggungnya, dan meminta orang-orang berseragam ini untuk menangkap Jia Fan. Bagaimana dia berani melawan secara terbuka? Qiu Qianfeng hampir marah. Terlalu berlebihan menindas orang lain. Terlalu berlebihan menindas orang lain. Dia secara pribadi melakukan perjalanan ke Tianhai, yang cukup untuk menunjukkan ketulusannya, tetapi Yang Rong memperlakukannya seperti orang bodoh. Sekarang Jia Fan telah dibawa pergi, dia bahkan tidak bisa mengirim putranya ke jalan dengan utuh. Qiu Qianfeng segera menghubungi nomor Yang Rong. Telepon berdering sebentar, dan kemudian suara malas terdengar dari sisi lain. Tuan Qiu, apakah ada yang salah? Yang Rong. Wajah Qiu Qianfeng muram, dan nadanya penuh dengan niat membunuh yang dingin, kamu benar-benar membuatku marah. Apa yang salah? Yang Rong bertanya dengan ragu, bukankah kita berteman? Kita baru saja menegosiasikan kerjasama. Bukankah kita semua berteman? Qiu Qianfeng menahan keinginan untuk membunuh dan mencibir lagi dan lagi. Sobat, hahaha, beraninya kamu mempermainkanku seperti ini, beraninya kamu mempermainkanku seperti ini. Aku akan membunuhmu, aku akan membunuhmu. Qiu Qianfeng membanting teleponnya dengan keras. Dia menjadi gila. Dia tidak bisa mengendalikan niat membunuh yang mendidih di dalam hatinya. Dia dipermainkan seperti monyet. Kembali ke Tianhai. Dia meraung,
Bunuh Yang Rong. Dia tidak tahan lagi. Ya, beberapa bawahannya juga sama-sama sedih. Kapan keluarga Qiu diintimidasi seperti ini? Diperlakukan seperti monyet dan dipermainkan sedemikian rupa. Ini sungguh tak tertahankan. Dan di ujung telepon yang lain, Yang Rong perlahan duduk tegak, menyentuh dahinya, dan menunjukkan senyuman. Bisakah ini lebih akurat? Dia mengangkat telepon dan menelepon Lin Yi. Tuan Lin, plot yang Anda tetapkan sesuai jadwal. Ayo kita ke lokasi syuting untuk persiapan dulu. Yang Rong benar-benar yakin. Dia tidak pernah mengagumi seseorang sampai pada titik kekaguman seperti ini. Jika dia tidak berhubungan dengan Lin Yi dan mengetahui bahwa Lin Yi memang orang yang memiliki darah dan daging, dia akan ragu apakah itu benar. Lin Yi adalah robot. Kemampuan penalaran, kemampuan perencanaan, dan visi Lin Yi bukanlah jenis kekuatan yang bisa dipahami orang biasa. Mengambil satu langkah dan melihat 3 langkah lagi adalah apa yang orang awam anggap sebagai seorang konselor, tetapi Lin Yi dapat melihat setidaknya 5 langkah lagi dan mengendalikan semua yang ada di tangannya. Sangat buruk. Yang Rong berdiri, dengan tenang mengganti pakaiannya, menggosok gigi, dan bahkan meminta koki membuatkan dia makanan. Dia tahu bahwa dia bisa mendapatkan ketenangan ini semua karena ada Lin Yi di belakangnya. Menyalak. Di kantor Ye Qianshui, Lin Yi menutup telepon. Apa, kamu sedang sibuk dengan sesuatu? Ye Qianshui menatapnya, jika ada yang harus kamu lakukan, silakan saja. Tidak apa-apa, bersihkan saja sampahnya. Tunggu sampai siap. Tidak perlu terburu-buru. Bersambung.